Ekonomi dunia akan hancur, yang miskin tambah banyak, inflasi. Nah itu kemungkinan besar akan seperti itu. Seperti sekarang yang terjadi juga perang Ukraina Rusia. Eropa kan sebenarnya nggak punya duit, mau ribut sama Rusia dia nggak ada apa-apa, minyak aja masih ngutang kali sama Putin, makanya dia sendiri nggak berani perang si Eropa NATO lawan Rusia. Kenapa? Karena secara ekonomi humanis sudah kalah ya, kapitalisme modern juga sudah keok, dan Amerika sendiri kan utangnya sangat banyak ke Cina dan ke Arab. Jelas saja tinggal dipencet tombol inflasinya, kolaps lah dia. Nah itu mungkin yang berkaitan sama tadi itu dibajaknya itu mungkin ke arah sana Pak Paul. Itu pendapat saya sih. Terima kasih. Lanjut Satria Kasih. Shalom. Shalom. Ya, ini mau tanya ini Pak, Mika 3 ayat 7. Jelas suara Pak ya? Ya. Mika 3 ayat 7 ini disebut para pelihat akan mendapat malu dan tukang-tukang penung akan tersipu-sipu. Nah ini tersipu-sipu ini sebenarnya bahasa aslinya bagaimana Pak? Kok saya Maksudnya tersipu-sipu itu gini loh, malu tersipu-sipu karena dia ternyata salah kan? Karena kan banyak nubuatan palsu. Mika kan gara-gara dia bernubuat, terus ditempeleng terus di penjara kan? Iya. Gara-gara dia bernubuat kehancurannya Israel, ditempeleng dimasukkan penjara. Oh iya, jadi tersipu-sipu ini maksudnya hubungannya ke malu juga Pak ya? Iya. Iya. Kecelek ya kan? Ya itu saja. Terus ditanyain kan, katanya nubuatannya kan begini kan begitu, ternyata meleset semua. Ya, gitu soalnya ya. ini kan kalau tersipu-sipu kok kesannya ini kayak apa ya? Iya, agak lucu. maksudnya nggak berani jawab begitu, maksudnya nggak berani menjawab. Ya kan, Iya. malu nggak berani jawab, ya tersipu-sipu aja gimana? Ya, terima kasih Ya. Pak. Lanjut Pak Kebodohan. Halo, selamat malam Pak. Malam Pak Kebodohan. Maaf joinnya agak telat. Iya, lambat Ya, tadi ini ditunda dari... kolektornya harus yang lebih banyak ya. Oh ya, amin. Pak, jadi berapa kali kan sudah bahas nih tentang datangnya Islam dan Antikris ya. Dan saya memang sudah sering mikirin ini juga, dan beberapa tahun terakhir kan memang banyak, salah satunya ya termasuk Pak Paulnya yang berkata bahwa Antikris ini kan dari Muslim ya, dari Islam. Dan penjelasan Pak Paul sih mayoritas saya banyak setuju banget ya. Dan cuman saya agak beda pendapat atau agak terganggu tentang bayangannya Pak Paul tentang ini yang 66 nanti microchip itu ya akan membajak sistem komputer dunia ya. Itu saya dari sisi orang komputer agak mikir itu nggak semudah itu gitu loh Pak Paul. Cuman yang saya lihat sih mungkin bukan membajak ya, tapi ini pendapat saya ya. Jadi ini contohnya kasus minyak goreng yang lagi melanda di Indonesia ini gitu loh. Nah jadi kan sebenarnya kan musuh ekonomi itu kan adalah inflasi ya, mungkin Pak Paul tahu ya. Jadi ketika semua harga-harga makin mahal, kalau di Wahyu itu kan dikatakan bahwa secupak gandum sedinar. Kalau nggak salah kan secupak gandum itu kan makanan orang sehari, sedinar itu kan gaji orang waktu itu sehari juga ya kalau nggak salah Pak Paul. Jadi gaji sehari cuma bisa dimakan untuk sehari itu kalau nggak salah, saya pernah baca seperti itu. Nah jadi ada masa di mana ekonomi kita ini inflasi ini semakin demikian dahsyat sehingga orang susah itu kan semakin banyak. Nah kan kita tahu bahwa orang susah, orang miskin ini kan banyak dibajak sama orang Islam ini untuk melawan penguasa, melawan kekristenan dan melawan orang-orang yang jadi pemerintahan. Nah jadi satu titik itu pemerintah ini kan mau nggak mau harus kasih makan, harus bagi sembako, harus bagi apa. Kayak sekarang ini minyak gorengnya ada, cuman dengan banyak yang nimbun. Nah jadi akhirnya mungkin satu titik
Indonesia juga pasti akan dikasih chip juga. Kenapa? Karena mayoritas akan dijatah. Jadi chip itu tujuannya untuk penjatahan kalau saya lihat ke depannya seperti itu. Jadi dan penjatahan lama-lama ya kalau kamu ya seperti sekarang lah, kalau kita mau di Indonesia ini kan kalau mau apa-apa surat mahal apa segala mahal, ya udahlah kamu jadi Islam dulu, KTP-nya Islam. Nah mungkin seperti itu kira-kira, nanti kamu mau makan beras, mau beli minyak goreng, ya kamu syahadat dulu gitu. Nah mungkin pandangan saya ke depannya sih seperti itu. Jadi ekonomi dunia akan hancur, yang miskin tambah banyak, inflasi. Nah itu kemungkinan besar akan seperti itu. Seperti sekarang yang terjadi juga perang Ukraina Rusia. Eropa kan sebenarnya nggak punya duit, mau ribut sama Rusia dia nggak ada apa-apa, minyak aja masih ngutang kali sama Putin. Makanya dia sendiri nggak berani perang si Eropa, NATO lawan Rusia. Kenapa? Karena secara ekonomi humanis sudah kalah ya. Kapitalisme modern juga sudah keok, dan Amerika sendiri kan utangnya sangat banyak ke Cina dan ke Arab. Jelas saja tinggal dipencet tombol inflasinya, kolaps lah dia. Nah itu mungkin yang berkaitan sama tadi itu dibajaknya itu mungkin ke arah sana Pak Paul. Itu pendapat saya sih. Terima kasih. Enggak begitu karena begitu, ya. Karena Eropa punya uang. Eropa punya uang. Ya, Eropa punya uang. Dan yang lengah dari seluruh dunia adalah sekarang ini kan mereka memasukkan banyak orang Islam, dan orang-orang Islam ini dianggap mereka sudah beradab, tetapi ternyata teori mereka untuk memberadabkan orang-orang dari Arab dan dari Afrika ini, yang Islam-Islam ini, di Belanda ini ada satu peribahasa begini, lebih mudah mengeluarkan orang-orang ini dari padang gurun dan dari hutan, daripada mengeluarkan hutan atau padang pasir ini dari hati mereka. Ya sama kayak Mesir itu ya. Ternyata lebih mudah. Kita mau tampung mereka di sini tinggal ya kan, di Eropa. Iya. Gampang. Memang biayanya besar tapi bisa. Tetapi ternyata mengeluarkan cara hidupnya mereka, peradaban padang gurun dan peradaban hutan mereka, wah nggak gampang. Contohnya buang air. Saya pernah tinggal di camp 2 minggu ya. 2 minggu di camp tinggal ya. Wah itu menderita minta ampun tinggal di camp. Lebih parah daripada campnya yang kalau campnya ini camp yang baru datang ya, camp orang baru datang kan camp situ kan. Mereka itu kalau buang air besar itu bisa dipojokkan di WC, tapi bukan di jambannya karena penuh kan jambannya. Satu camp itu bisa 4.000. Satu gedung itu untuk ada 4 gedung, satu gedung itu bisa buat 1.000 orang. Setiap lantai itu bisa 100 orang, 200 orang. Kamar mandinya tiap lantai itu ada 3 sampai 6 kamar mandi WC-nya. Jadi kalau mereka penuh, mereka udah mules kan, makanan Eropa kan sekali mereka nggak cocok. Begitu mules, mereka tuh buang airnya itu di pojokan. Wah, itu saya sengsara sekali itu kalau udah begitu tuh. Untung cuma 2 minggu saya ya. Orang-orang bisa 3 bulan, 6 bulan, saya cuma 2 minggu. Karena kemudian saya bisa dapat dapat rumah sendiri. Ya, sekarang, itu pandangan saya sih Pak Paul ya. Saya nggak tahu juga sih ke depan karena kan apa beda boleh, tapi memang begitu. Jadi penjelasannya adalah jadi Eropa itu punya uang, tetapi kemudian orang-orang Islam ini kan masuk. Dia mencoba, tetapi nggak bisa. Orang-orang Islam kenyataannya di Eropa tidak bisa membaur. Tidak bisa berubah mentalitas. Orang Islam tidak bisa membaur di Eropa. Ya. Tetapi mereka sudah menjadi bagian dari Eropa. Sudah menjadi bagian. Ada 20 juta imigran Islam yang ada di Eropa. Ya, pertumbuhan Islam di Eropa meningkat bukan karena konversi, tetapi karena orang Islam yang 20 juta ini datang ke Eropa. Ya, dan penduduk di Eropa ini sekitar 200 sampai 300 juta. Ya, karena bayangin, jadi kan 10%-nya kan? Ya, si Putin kan juga menggunakan pasukan Suriah Muslim untuk perang di Ukraina. Kan memang proksi agama ini dia. Bukan. Putin menggunakan Islam Suriah karena kan memang kroninya dia. Ya, kroninya dia. Bukan masalah proksi. Dia tidak usah pinjam pasukan, tapi kan namanya kroni, orang kan seneng kalau orang dukung dia kan. Ya, siap. Iya, daripada dia korbanin orang bulenya, mendingan dia korbanin orang Islam ya kan.
Iya. Kan begitu kan, Putin kan nggak bodoh Jangan juga, daripada dia korbanin orang ini, mendingan dia korbanin orang Ceknya, dia korbanin orang ini, orang-orang Islam ini kan. Ya, karena kan dia Perang, kan? menyimpan pasukan utamanya katanya, saya lihat para analis Eropa itu ya. Nah, jadi nggak ada kaitannya dengan itu, tetapi kemudian mengapa Islam akhirnya rontok? Ya karena orang-orang ini akhirnya melihat ternyata yang mereka sembah-sembah Allah ini nggak berkuasa di Eropa. Mereka berusaha mengislamkan Eropa, gagal. Mereka berusaha mengislamkan Amerika, gagal. Mereka berusaha mengislamkan, nggak bisa, karena ilmu pengetahuan terlalu hebat. Lalu, apa musuhnya mereka? Lalu orang-orang Islam radikal ini berpikir, orang-orang Islam yang bodoh dan blunder ini kan, mereka tuh bodoh, mereka tidak bijaksana, tetapi mereka kerja di Google, mereka kerja di Yahoo, mereka kerja di Amazon, mereka kerja di Tesla, mereka kerja di perusahaan-perusahaan yang high-tech, bisa percaya cebok pakai 3 batu segala macam, dan dia berpikir bahwa akar permasalahannya adalah teknologi yang membuat Islam nggak bisa berkembang. Islam itu hancur karena teknologi dan karena internet, ya. Makanya mereka akan masuk ke dunia itu, dia akan berusaha hancur. Dia belajar cuma untuk menghancurkan, bukan untuk menggunakan. Mengapa? Karena sistem keuangan dengan microchip itu adalah riba bagi Islam. Jadi nggak mungkin Islam pakai microchip, tidak akan mungkin, haram jadah. Itu haram dalam Islam ya, microchip, bank ATM itu haram jadah, itu bagi Islam, itu nggak boleh. Ya. Nggak boleh dia. Islam maunya ekonomi yang langsung barter, tanpa menggunakan peralatan teknologi itu tadi, karena itu adalah riba buat Islam. Dan namanya riba itu dosanya sama seperti nidurin ibu kandung. Ya, lebih ringan dosanya meniduri ibu kandung daripada riba microchip itu. Makanya microchip harus dihancurkan. Microchip itu musuhnya Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang anti dengan microchip, dia itu temannya Islam. Ya kan begitu kan sebetulnya kan, musuh dari musuhku adalah lawanku kan. Ya. Kenapa Cina gunakan Islam? Karena Amerika musuhin terus. Ya, jadi kan sekarang kan kutubnya udah jelas ya. Cina, Rusia, Islam join jadi satu. Eropa, Amerika, dan negara negara demokrasi lainnya ngumpul jadi satu di kubu yang lain juga. Karena Amerika juga pro sama Arab juga kan. Iya, pro duitnya dia ya. Pro duitnya, balik lagi ke duit. Iya. Ya kan, tetapi itu kan kompleks. Kalau politik dunia internasional ini kan kompleks sekali, bukan cuma masalah uang, ada harga diri, adalah masalah ideologi. Tetapi masalahnya ideologi sekarang apakah masih bertahan? Mereka melihat Cina dengan komunisnya bisa maju begitu rupa, Rusia begitu maju rupa, Amerika malah ketinggalan. Itu seperti ya pertarungan antara Kaizen dengan Six Sigma, manajemen ekonomi itu kan, manajemen publik itu kan. Six Sigma itu begitu luar biasa, tapi kolaps juga Motorola. Ya. Kaizen itu begitu Asia kan, begitu kolot konservatif kan, tetapi berhasil sukses Toyotanya itu, bahkan dipakai sama perusahaan. Seluruh perusahaan elektronik Cina menggunakan Kaizen. Dari mereka dulu tukang nyontek, tukang kopi, sekarang mereka bisa bikin produksi sendiri. Bahkan Cina bisa bikin teknologi 5G kan. 5G kan teknologi dari Cina, bukan teknologi dari Barat. Dan Eropa ketakutan dengan 5G karena 5G itu bisa masuk ke semua perangkatnya Eropa. Wah, itu sudah nggak bisa dibongkar semua, dibobol semua karena teknologinya Cina. Seluruh Afrika sekarang sudah 5G. Ngeri ya. Pokoknya Afrika yang di bawah Cina, dia sudah 5G semua. Lebih canggih. Dan Cina sedang membangun koalisi di Afrika dan di Arab dengan 5G itu. Tahu 5G itu nanti akhirnya kemana? Ya itu tadi ya. Artificial intelligence kan. Kalau yang semok ini kan. Tapi kan ini intelijen beneran ya, mereka benar-benar artificial intelligence itu kan yang akan yang bisa menghasilkan patung yang bisa bicara itu kan? Ya AI. Ya kan? Tapi patung binatang yang bisa bicara itu yang di Wahyu berapa itu Pak, itu nubuatannya patung apa binatang itu ya? Patung yang bisa bicara. Patung ya. Patung yang bisa bicara ya? Itu kan robot kan, artificial intelligence. Iya. AI. Intelligence bukan intelijen Pak. Iya, intelijen.
Ya, Intelijen, pintaran. Ya, Intel dan agent, intelijen, ya kan? Agen bukan, intelligence. bukan. Kepintaran itu artinya kepintaran buatan itu, intelijensi. Iya. Bukan intelijennya, mikro intelijennya ulat bulu itu. Kemarin Pak Intelijen. Jenderal. Sama itu intelijen, sama kan? Iya. Intelijen, artificial intelligence. Ya, jadi apa namanya? Itu mengerikan ya, itu mengerikan sekali nanti kalau itu rontok di tangan Islam, dihancurkan. Lalu dunia, coba bayangin dunia yang beradab itu dikembalikan ke jadi zaman jahiliyah. Makanya Islam sudah mengambil alih. Kalau sudah kembali ke zaman jahiliyah, maka semua peradaban dunia, hukum-hukum Harvard, hukum-hukum yang kita pelajari itu nggak ada yang pakai semua. Yang dipakai hukum Islam paling gampang. Karena hukum-hukum Harvard semua udah cerita hak asasi manusia, sudah cerita ini, sudah cerita itu, environment, udah nggak kepake semua. Yang paling gampang, paling cepat, paling praktis hukum Islam. Hukum Islam itu adalah hukum yang paling baik yang diterapkan untuk masyarakat jahiliyah. Yang cebok aja pakai batu kudu diajarin. Dan itu nanti akan sampai ke sana, karena tidak semua orang itu sekolah nanti. Ya kan? Kembali ke mitos-mitos. Di satu pihak itu teknologinya begitu hebat, di satu pihak ada orang-orang yang percaya dengan mitos-mitos. Akhirnya terjadilah itu yang patung yang bisa bicara segala macam itu. Ya kan? Ya, ya. Tapi itu 100 tahun lagi, 50 tahun lagi itu. Enggak, dalam generasi kita. Dalam generasi 10 tahun ini, Pak. Kita akan melihat, ya nggak tahu, pokoknya 100, dihitung aja sebelum 120 tahun dari 1948. Dari Israel ya udah dekat lah. Iya. Sudah di depan mata. 2035. Makanya 2035, apa pesannya apa? Pesannya adalah 5 darah yang bijak dan 5 darah yang bodoh. 5 darah yang bijak, dia sudah membeli minyak itu, dia sudah kumpulin minyak itu. Apa itu minyak? Urapan itu apa? Kasih. Ya kan? Iya. Dia udah beli, dia melatih agapenya, dia bayar harganya dengan kerendahan hati, dia bayar harganya semuanya, harga dirinya, dia bayar harganya untuk kumpulin supaya dia punya agape. Agape itu kan harus kumpul melimpah. Sementara 5 gadis yang bodoh, dia orang yang serampangan. Begitu nanti digeber di depan mata, mempelai akan datang ditandai dengan apa? Dengan perang, dengan aniaya. Nah, yang bijak ini kemudian rapture, ya, karena setelah waktu perang-perang itu mereka mati segala macam, mereka penuh dengan kasih, sementara 5 yang bodoh ini kasihnya itu hambar. Ya, mereka ketinggalan, tutup, murtad. Ya, segera cari pulau ini dah. Nggak bisa. Loh, kalau 5 gadis yang bodoh itu mau cari pulau, apa yang mau dicari? Mereka cuma tinggal syahadat aja, mereka bisa hidup kok. Iya. Ya kan? Bersyahadat mereka bisa hidup, ngapain cari pulau lagi? Kalau 5 gadis yang bijak itu nggak usah cari pulau, dia akan tersingkir dengan sendirinya. Nah, itu nanti bunyi sangkakala, artinya nanti akan kita tahu. Bunyi sangkakala itu seperti orang whistleblower, metafora whistleblower ya, peniup fluid itu, artinya akan dikasih tahu, kasih tahu, ini saatnya, ini pergantian, ini saatnya. Itulah sangkakala 1, sangkakala 2, sangkakala 3. Kita akan dikasih tahu dengan sangat terang benderang, dengan sangat jelas sekali yang akan terjadi itu. Jadi jangan khawatir Anda nanti tebak-tebakan, enggak. Antikristus dan bencana-bencana itu semua akan terjadi dengan sangat jelas sekali, dan kita akan di mute nih. Halo. Ya, ini saya ada yang matikan mikrofon saya. Nah, jadi akan sangat jelas sekali. Ya, akan sangat jelas sekali peristiwa tanda-tanda ajaib itu. Gitu ya. Iya. Jangan takut kalau kita perlu, makanya latihan dengan latihan diakonia, bayar harganya dengan kerendahan hati. Ya kalau difitnah nggak usah marah, kalau kita marah jawab sekedarnya saja. Gitu ya. Oke. Anda lihat ya, saya kan sering difitnah kan, tapi kan rezekinya tambah lancar kan.
Itu di YouTube tuh Amin Wijaya masih ributin ceker katanya. Ceker ini. Ceker lagi, ceker lagi. Ceker lagi. Makanya nggak apa-apa, biarin saja kan. Makin dia ribut, makin memberkati saya. Kan begitu Iya, kan. iya. Oke, Samuri.